Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Sari dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Pada YouTube channel ini, saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Berikut faktor-faktor seleksi untuk karyawan global. Yang pertama, penyesuaian budaya, seperti kesadaran budaya, kemampuan beradaptasi, penerimaan keragaman, pengalaman global, dan karakteristik budaya. Yang kedua, stabilitas emosional, seperti toleransi, ambiguitas, fleksibilitas, pengembalian resiko, penanggulangan fisik, dan stabilitas emosi. Yang ketiga, persyaratan organisasi, seperti pengetahuan organisasi, kemampuan teknis, keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bahasa, kesadaran, seperti kemampuan bahasa, kesadaran, nonverbal, keterampilan melatih dan mendengarkan, kemampuan resolusi konflik. Yang kelima, kekhawatiran pribadi atau keluarga, seperti tuntutan kehidupan pribadi, pertimbangan keluarga, masalah keuangan atau ekonomi, dan pengembangan karir. Seleksi tes kemampuan. Yang pertama, tes kemampuan kognitif, seperti pemikiran individu, ingatan, penalaran verbal atau matematika. Yang kedua, psikomotor, seperti individu deksi, kondisi tangan, mata, dan kemantapan lengan-lengan, dan Horstenus. Yang keempat, tes kepribadian seperti MMPV atau Myers-Briggs. Yang keempat, kemampuan fisik, kekuatan individu, daya tahan, gerakan otot. Yang kelima, contoh pekerjaan seperti pelamar melakukan tugas simulasi. Dan yang terakhir, jujur dan integritas, seperti tes kejujuran dan pendeteksi. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara biografi, eksplorasi kronologis, pengalaman kandidat di masa lalu. Wawancara perilaku, contohnya seperti spesifik tentang bagaimana seorang melakukan atau menghadapi masalah. Yang ketiga adalah wawancara non-direktif, seperti pertanyaan berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah wawancara stres, adalah dirancang untuk menciptakan kecemasan dan tekanan untuk melihat bagaimana mereka memproses. Berikut wawancara yang efektif. Yang pertama, melakukan wawancara yang efektif adalah perencanaan, pengendalian, penggunaan teknik bertanya yang efektif. Yang kedua, pertanyaan yang harus dihindari. Pertanyaan ya, tidak, bagaimana yang sudah jelas, pertanyaan yang mengarahkan, pertanyaan yang tidak sah, dan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Dan terakhir, yang ketiga adalah masalah dalam wawancara, penilaian cepat, penekanan negatif, efek halo atau bias, dan stereotip atau kebisingan budaya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.